Baik, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan webinar Forex IMF pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Forex IMF akan memberikan webinar khususnya mengenai pergerakan harga dalam satu minggu ini. Kabar sepekan akan kami berikan, paling tidak bisa memberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengetahui arah pergerakan harga selama satu minggu ke depan. Selamat sore Pak Erianto, selamat sore Ibu Feti, selamat sore juga Pak Nugroho, selamat sore juga Pak Reza. Baik, sebelum kita lanjut, ada satu teman kita, Pak Jack, masih belum terlihat tersambung speakernya. Jadi saya mohon waktu sebentar untuk memberi informasi kepada Pak Jack, teman kita. Terima kasih Bu. Baik, teman kita Pak Jack telah tersambung dengan speaker komputernya, dan selamat sore Pak Jack Liva, apa kabar? Selamat bergabung dengan Forex IMF webinar pada sore hari ini. Perlu kita ketahui, acara kita ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan, artinya kita mulai dari pukul 3:30 sore hingga pukul 4:30 sore. Kita akan membahas sekali lagi pergerakan harga dalam satu minggu ke depan. Baik, ini pergerakan harga pound sterling USD, ya. Pound sterling USD ya, secara umum pound sterling berada dalam kondisi bullish, tetapi saat ini kalau kita perhatikan kembali lagi pergerakan harga sedikit tertahan. Artinya ada kemungkinan harga bergerak atau akan terkoreksi ke bawah. Tetapi paling tidak kita harus mengetahui level-level yang akan disentuh oleh pergerakan harga. Satu lagi ada teman kita Pak Asrafi. Mohon waktu sebentar teman-teman sekalian agar webinar kita bisa dapat dilakukan dengan baik, karena sampai saat ini Pak Asrafi
yang baru masuk ke webinar kita masih belum terlihat tersambung speaker komputernya. Baik, itu saja mungkin saya akan lanjutkan. Nah, ini Powersterling USD. Saya pergunakan tools Fibonacci. Kita tahu tools ini adalah alat bantu untuk kita para trader untuk menganalisa pergerakan harga selanjutnya. Ya. Saya telah menempatkan tools tersebut, ya. Dan terlihat harga saat ini berada atau tertahan di atas area support 1.61101. Artinya ini merupakan support penting bagi pergerakan harga selanjutnya. Dan saya tarik garis juga, nah ini, ya. Jika memang nanti harga terkoreksi, ya, pound sterling melemah terhadap US dollar, dan support di kisaran 1.61101 ditembus oleh pergerakan harga, maka ada kemungkinan harga akan jatuh ke bawah, di mana target pertama, support di kisaran 1.60649 ini akan menjadi area penting atau area yang akan disentuh oleh pergerakan harga. Ya. Selama harga masih berada di atas garis tren yang berwarna biru, ya, masih bisa kita katakan pergerakan harga masih berada dalam kondisi bullish, ya, kondisi bullish. Ya, jadi ini area penting, ya, area penting bagi pergerakan harga. Dan kalau kita perhatikan, kalau memang harga akhirnya menembus support pada kisaran 1.60649, baru bisa kita katakan harga resmi atau bergerak ke bawah. Ya, baik, selamat datang Pak Asrafi. Selamat bergabung dengan Forex IMF webinar pada sore hari ini. Ya. Kita masih membahas pergerakan pound sterling USD. Oke, kita kembali lagi. Garis tren yang berwarna biru ini berfungsi sebagai support bagi pergerakan harga. Ya. Baik, jika ada pertanyaan satu dan lain hal, saya persilahkan Bapak Ibu sekalian menggunakan fasilitas chatting. Karena fasilitas chatting sudah saya aktifkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ada satu pertanyaan dari Pak Erianto, ya. Kalau kita pakai time frame 1 jam untuk membuat garis tren, apakah bisa digunakan atau tidak? Kurang lebih seperti itu ya, Pak Erianto pertanyaannya. Ya. Sebenarnya begini Pak, kalau kita perhatikan, ya, saat ini, pergerakan harga
Pound sterling USD pada time frame 1 jam hanya terlihat berada dalam kondisi biasnya netral atau bullish, tapi masih netral ya. Jadi tidak terlampau terlihat arah pergerakan harga sebenarnya. Tapi kalau kita pergulangan time frame 4 jam, baru kita bisa lihat Pak Erianto. Ya. Baru bisa kita lihat bahwasanya harga bergerak dalam pergerakan bullish trend. Tetapi kalau dalam time frame 1 jam, kita kalau tarik garis yang terlihat titik terendah dan tertingginya hanya sampai sini saja ya. Nah, kurang lebih seperti begitu, Pak. Ya. Sebenarnya bisa saja, ya, bisa saja kita menarik garis tren dari menggunakan time frame 1 jam. Tetapi karena kebetulan kita membahas pergerakan harga dalam 1 minggu ke depan, selain time frame yang digunakan adalah time frame 4 jam, ya. Yang kedua, time frame yang lebih besar bisa melihat pergerakan harga sebenarnya dengan jelas. Nah, kurang lebih seperti itu. Mirip-mirip, ya, beda-beda tipis Pak Erianto. Demikian Pak Erianto. Ya. Oke, kita kembali lagi. Tadi yang seperti saya katakan, selama harga masih berada di atas garis tren yang berwarna biru ini, maka bisa kita katakan pound sterling USD masih berada dalam kondisi bullish. Tetapi jika support 1.61091 ini ditembus, target pertamanya yaitu support di kisaran 1.60636 akan menjadi area penting selanjutnya. Kenapa saya katakan penting? Karena kita tinggal melihat harga tertahan di atas area garis tren ini atau harga menembus support atau garis tren ini. Ya. Pilihannya ya dua. Ya, pilihannya ya dua. Tertahan berarti ada kemungkinan bergerak ke atas, tembus ya berarti jatuh ke bawah. Jadi ini area penting bagi pergerakan harga. Dan ternyata jika memang harga tidak berhasil menembus support 1.61101 ya, dan muncul sinyal bullish di sekitar area ini, maka pergerakan harga akan bergerak ke atas. Targetnya yang pertama, resisten di kisaran 1.61832 akan menjadi area yang patut kita waspadai. Ya. Kurang lebih seperti demikian. Ini untuk pergerakan pound sterling USD. Baik, mungkin Pak Jack Liva kalau hendak bertanya, Bapak bisa menggunakan fasilitas chatting, Pak. Tombol atau tab chatting, chat log-nya itu ada di sebelah atas. Bapak bisa arahkan kursor mouse Bapak ke atas, nanti ada tab chat lognya ya, klik saja nanti muncul tampilan chattingnya. Demikian Pak Jack. Baik, itu tadi Pak Erianto lagi. Pak, bisa matching nggak kalau kita buat trend line-nya di time frame 4 jam dan kita cari sinyal di time frame 1 jam? Ya.
Baik, ada pertanyaan dari Pak Jack ya. Nah, satu-satu dulu Pak, dari Pak Rianto dulu. Ya. Pada prinsipnya sih bisa saja ya Pak ya. Kalau kita buat trend line-nya di time frame 4 jam, dan kita cari sinyalnya di time frame 1 jam. Ya. Karena pergerakan harga itu bergerak di area support resisten yang terlihat pada pergerakan harga. Ya. Pada prinsipnya bisa Pak. Karena kalau kalau saya pergunakan time frame 4 jam, ya, kita punya tools Fibonacci-nya, berarti kita pergunakan yang ini ya. Nah, yang ini ya. Hampir sama-sama saja Pak. Ya. Hampir sama-sama saja. Ini area penting, ini area penting. Targetnya supaya kalau jatuh, ya jatuh ke sini juga ya. Artinya kalau cari sinyal ya di area atau di garis trend biru ini, ya. Jika jatuh ke bawah berarti harga terkoreksi. Jika harga tertahan di atas, maka harga kembali lagi bergerak ke atas. Jadi pada prinsipnya bisa-bisa saja Pak, tergantung dari masing-masing orang atau masing-masing trader untuk menganalisanya. Demikian Pak Rianto. Baik, ada pertanyaan dari Pak Jack Liva. Dikatakan tembus, minimal tembus itu berapa pip? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya oleh para trader. Yang namanya tembus itu gimana sih Pak? Nah, yang namanya tembus, ya. Ini saya kasih contoh. Garis ini Pak, yang saya buat ini. Nah, contoh aja ya Pak ya. Ini resisten lah namanya ya. Nah, ini resistennya di sini Pak. Di kisaran ini 1.60294 ya. 1.60294. Yang namanya tembus itu kalau kita lihat candle, sekarang candlenya itu jam 3 lebih 49 menit. Ya. Artinya nanti jam 4 itu ada pergantian candle baru Pak Jack. Ya. Jika saat ini harga bergerak ke atas, ini contohnya ini harga lagi bergerak ke atas, ini biarpun ini harga sudah menembus 20 poin dari resisten ini 1.60294, ini masih belum bisa kita katakan tembus, tetapi sedang menguji Pak, sedang menguji area resisten 1.60294. Nah, pertanyaannya, jadi yang dimaksud dengan tembus itu gimana? Ya. Yang dimaksud dengan tembus adalah ketika candle berikutnya, ya, candle berikutnya itu berada di atas resisten 1.60294. Ya. Jadi yang namanya tembus itu adalah candle ini, opening candle-nya di atas resisten. Ini yang baru namanya tembus Pak Jack. Ya. Kalau yang sebelah kiri ini masih menguji, biarpun dia menguji harga bergerak ke atas 50 poin, ya. Secara umum kita katakan bahwasanya harga tersebut sedang menguji area resisten. Jadi belum benar-benar tembus. Ada kemungkinan nanti 5 menit kemudian mungkin harga jatuh lagi ke bawah dan akhirnya ditutup di bawah gitu. Candle berikutnya bisa terjadi seperti demikian Pak Jack. Akhirnya
kita yang tadinya sempat terprovokasi melihat pergerakan harga dengan membuka posisi buy, ternyata harga bergerak ke bawah. Demikian Pak Ajek. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Erianto. Pak, saya juga bingung untuk menarik garis Fibo-nya. Ditarik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, Pak? Ya. Itu tergantung juga Pak Arianto. Saya kasih contoh ini, Euro USD. Ya. Saya kasih contoh Euro USD. Jangan Euro USD deh. Nah, ini Aussie dollar deh. Ya. Nah, tarik ke atas atau tarik ke bawah? Ya. Jadi prinsipnya ini berarti kalau saya yang pertama itu contoh, ya, anggaplah ini tertinggi, ini yang pertama, ini yang terendah, ya. Saya pribadi, saya sering menggunakan tool Fibonacci itu untuk mencari level berikutnya. Jadi selain cari level retracement, saya juga bisa menggunakan level continuation-nya. Ya. Artinya saat ini kalau kita perhatikan pergerakan harga Aussie dollar US dollar itu berada dalam kondisi bullish, ya, bergerak ke atas. Tadi saya tarik garis menggunakan tool Fibonacci dari atas tarik ke bawah. Berarti 100-nya di atas, 0-nya di bawah. Kenapa demikian? Kalau harga menembus level resisten 0.88386, saya masih bisa melihat pergerakan harga selanjutnya jika harga Aussie dollar ini bergerak ke atas. Dasarnya seperti itu Pak Irianto. Tetapi ada juga beberapa trader yang menarik garisnya dari bawah ke atas. Nah, ini dari bawah ke atas. Nah, kondisi seperti ini, ya, para trader ini hanya mencari level koreksinya saja, Pak. Level koreksinya saja. Kalau harga jatuh ke bawah, seperti biasa, jatuhnya ke 38,2 atau ke 50% atau ke 61,8. Kurang lebih seperti gitu, Pak Irianto. Tetapi kalau harga ternyata menembus level harga 0.88386, ya, tembus ke atas, kita tidak tahu harga ini mau bergerak ke atas ke level berapa atau ke area yang mana, gitu. Ya. Jadi perbedaannya hanya di situ saja, Pak. Ya, perbedaannya hanya di situ saja. Mau tarik ke atas, mau tarik ke bawah sama saja, tetapi ada perbedaannya. Kalau tarik ke bawah, dari atas ke bawah, kalau trennya bergerak ke atas atau bullish, maksudnya untuk mencari level selanjutnya atau harga selanjutnya. Harga selanjutnya itu biasanya 123%, 138,2% Fibonacci. Sedangkan kalau yang tarik trennya bergerak ke atas, terus menarik garisnya atau toolsnya dari bawah ke atas, itu maksudnya hanya mencari level koreksinya saja. Jadi Pak Irianto nggak usah bingung, Pak. Ya, nggak usah bingung. Mana yang terbaik, Pak Irianto sendiri yang mempergunakan. Kalau saya pribadi, saya dalam keadaan begini, saya menariknya dari atas ke bawah. Gitu. Kenapa? Karena saya dapat melihat
pergerakan harga ke bawah gitu ya. Kalau harga terkoreksi tinggal lihat saja 618 ke 50. Tetapi jika bergerak ke atas, saya sudah punya acuan. Oh, nanti harga akan ke 088672. Kurang lebih seperti itu Pak Arianto. Baik, ada pertanyaan dari Pak Nugroho. Jadi saat ini masuk posisi GBP USD yang bagus, menunggu di harga di kisaran trennya ya Pak. Apakah tebus? Betul Pak. Ya. Jadi kita tunggu saja Pak, karena kita kembali lagi ke pound sterling USD. Ya. Kita tunggu saja. Ya. Level ini di atas garis tren. Apakah tertahan atau tembus? Jadi kita tidak terbawa arus pergerakan harga. Kita sendiri yang mengatur, ya. Kapan kita buka posisi, kapan kita close posisi, dengan melihat laju pergerakan harga. Kurang lebih demikian Pak Nugroho. Tapi kalau ada pertanyaan lagi, tapi kalau pound sterling USD keburu naik dulu, apa yang harus dilakukan? Ya buka posisi buy Pak, langsung ya. Nah tinggal levelnya, Bapak mau ambil posisi buy sekarang, atau nanti setelah resisten ini ditembus 1.61460. Jadi kapan saatnya buy, ya? Kapan saatnya buy di level ini Pak? Bentar ya, ini satu, ya. Ini yang rectangle yang warna kuning ini Pak. Jadi area kemungkinan kita bisa buka posisi buy. Ini satu. Yang kedua, yang ini Pak. Nah, ya, artinya kalau harga berhasil bergerak ke atas dan menembus harga 1.61460. Jadi dua level buy kurang lebih di sini. Kurang lebih demikian. Baik, sama-sama Pak Nugroho. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Ini pergerakan Euro USD, time frame-nya seperti biasa yang kita gunakan, time frame 4 jam. Untuk melihat laju pergerakan harga selama 1 minggu ke depan, selama minggu ini. Dan terlihat memang masih, kalau di time frame 1 jam, pergerakan harga euro masih belum banyak bergerak sejak dibuka tadi pagi di market Australia. Masih tipis, ya. Dan area penting yang harus kita waspadai nanti bagi euro USD juga hampir sama. Ya, ini, ya. Terlihat memang harga sedang atau berpotensi akan bergerak ke bawah. Dan waspadai area atau garis tren yang saya buat barusan. Artinya kalau memang harga berhasil menembus garis tren ini, nah ini target berikutnya atau kejatuhan harga euro berikutnya akan bergerak menuju kisaran support 1.25908. Ya. Tetapi jika ternyata harga tidak berhasil menembus support 1.26927, maka ada kemungkinan harga akan bergerak ke atas. Ya. Targetnya ini, Bapak Ibu sekalian. Ya.
Ya, ada pertanyaan dari Pak Erianto lagi. Jadi level-level Fibo itu dapat dijadikan support dan resisten yang valid, Pak. Betul sekali, Pak. Ya. Jadi level Fibo itu ada fungsinya juga. Kita bisa mempunyai level support resisten. Ya. Jadi ada fungsinya juga. Pertanyaan dari Pak Jack lagi, nilai garis-garis Fibo udah standar atau bisa diubah-ubah, Pak? Contohnya yang mana, Pak? Kalau yang standarnya sih 0%, 23,6, 38,2, 50, 61,8, 100%, sama 161,8, Pak. Ini standar. Sebenarnya kalau jika ada Bapak lihat level Fibo 76,4%, itu tambahan saja bantuan, Pak. Itu juga sebenarnya merupakan level Fibonacci, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, tadi itu Euro USD, ya. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Jack. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan juga bahwasanya Forex IMF itu mempunyai fasilitas subscribe email. Apa itu subscribe email? Ya. Nah, kita bisa lihat Forex IMF. Jadi subscribe email ini Bapak Ibu bisa melakukan subscribe email untuk mendapatkan berita-berita yang updating, ya. Free, ya. Semua free. Ya. Pokoknya Bapak Ibu masuk melalui sini ke analisa harga, ya. Nah, ini ada update artikel langsung ke email Anda. Klik saja subscribe. Jadi semua informasi, baik itu peluang-peluang, terus berita tentang forex, indeks dan komoditi itu langsung masuk ke email Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah lagi mencari berita atau analisa ke website lain, gitu ya. Cukup langsung lihat ke email saja, ya. Nanti Bapak tinggal isi nama, alamat email, terus pilih layanannya, mau menggunakan yang mana, gitu. Semua juga bisa, Pak, tinggal checklist saja. Terus subscribe sekarang, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, Forex IMF juga mempunyai page outlook mingguan, ya. Nah, ini di page trading, terus trader section ada analisa forex mingguan. Ini merupakan kabar pasar sepekan, ya. Nah, ini untuk analisa forex mingguan tanggal 27-31 Oktober. Di sini ada hot issue-nya, ya. Terus ada beritanya. Berita ini berita-berita yang hot, ya, yang berwarna merah, yang berpotensi akan menggerakkan harga di pasar, jam dan harinya, ya. Jadi sudah cukup komplit, ya. Nah, ini technical outlook pergerakan harga selama 1 minggu. Yang berikutnya ada page EduSpot, edukasi. Ini ada kelas forex dari pemula hingga kelas mahir.
Dan Bapak Ibu juga bisa menggunakan webinar ini dengan melihat jadwal webinar terbaru ya. Nah ini. Ini sering dipergunakan oleh trader-trader di Indonesia ya, webinar ini, karena selain berbahasa Indonesia, gratis lagi Pak. Ya. Yang berikutnya saya informasikan juga ada, di atas itu ada layanan chat room. Ya. Ini live chat, klik saja, nanti Bapak Ibu bisa pilih mengenai new to forex atau market analis. Ini jam-jamnya ya, dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Klik namanya siapa, emailnya, ya, terus phone number. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa sharing atau bertanya mengenai seputar masalah trading. Kurang lebih demikian. Baik, ada pertanyaan lagi? Dari Pak Erianto, untuk lebih validnya, tren bisakah kita gunakan double trend line, yaitu trend line ke bawah dan trend line ke atas? Oh, bisa-bisa saja Pak. Asal kembali lagi prinsip dasarnya sederhana aja Pak. Jangan membuat Bapak Erianto atau kita semua jadi bingung untuk membuat menganalisa pergerakan harga. Itu sah-sah saja, nggak jadi masalah mau double trend line, tetapi jangan sampai membingungkan kita. Prinsip dasarnya seperti itu aja Pak. Tapi kalau sampai terjadi kebingungan, ya seperti yang saya katakan tadi, ya, Forex IMF mempunyai layanan chat room analisis. Bapak Ibu bisa bisa live chat, bertanya jika kebingungan. Demikian Pak Erianto. Untuk pemula, apakah ideal menggunakan time frame 4 jam Pak? Nah ini menggunakan time frame sebenarnya bukan pemula atau yang sudah lama. Sebenarnya mengapa kami menggunakan time frame 4 jam? Ini karena kami memberikan analisa pergerakan harga dalam 1 minggu Pak. 1 minggu ke depan harga akan bergerak kemana, atau bias pergerakan harga Euro USD akan bergerak bullish atau bergerak bearish. Kami hanya memberikan view pergerak satu minggu ke depan. Nah, mengenai ideal itu tergantung dari masing-masing orang. Ya, ada orang atau trader yang senang trading menggunakan time frame 15 menit, ada yang 5 menit, ada juga yang 1 menit Pak. Ya. Jadi itu tergantung dari kebiasaan masing-masing orang. Jadi untuk pemula ada juga yang 4 jam Pak. Ada dasarnya kenapa dia menggunakan time frame 4 jam, karena dia mempunyai pekerjaan lain. Jadi dia tidak mau untuk selalu melihat pergerakan harga. Dia hanya mau melihat 4 jam sekali saja. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kembali lagi dikembalikan ke masing-masing orangnya Pak Erianto. Baik, dari Pak Jack. Cara masang garis biru yang valid gimana Pak? Karena saya lihat ada shadow yang terpotong. Oh baik. Ya. Mengenai cara masang sebenarnya, ya, yang terbaik sebenarnya harga low sama harga low yang di luar seperti ini Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang terbaik sebenarnya Pak.
atau dari harga body dengan body. Nah, ini body dengan body candle maksudnya ya. Itu juga bisa. Ya, ini tergantung dari kebiasaan masing-masing orang, Pak. Yang valid ini yang dari shadow dengan shadow terluar dengan shadow terluar, harga dengan harga terendah. Kurang lebih seperti itu, Pak Jack. Baik, Pak Jack sudah. Nah, ada pertanyaan lagi dari Pak Rianto. Nah, kesimpulan untuk pemula, time frame-nya apa? Untuk buat garis trend lainnya. Nah, sebenarnya begini Pak, pernah saya bagikan bahwasanya untuk melihat laju pergerakan harga itu bisa dilihat dari time frame paling besar atau dari time frame 4 jam, ya. Terus 1 jam. Kenapa saya berikan atau bagikan dari time frame 4 jam? Paling tidak kita mengetahui Pak, bahwasanya pergerakan Euro USD pada time frame 4 jam biasnya bullish. Jadi pilihan kita lebih baik membuka posisi buy dibandingkan posisi sell pada pergerakan Euro USD. Jadi posisi kita saat ini atau 1 minggu ke depan buy aja semua gitu kan. Karena biasanya bullish. Ya. Karena kalaupun harga jatuh ke bawah dan ada kemungkinan tertahan di atas garis trend ini, maka harga akan berpeluang balik lagi ke atas karena biasanya masih bullish Pak. Nah, jika Bapak Ibu sekalian sebagai pemula menggunakan time frame 15 menit, time frame yang kecil, ya, kita tidak terlihat ya. Jadi buy atau sell. Nah, ini apalagi ini buy atau sell. Ya kita tinggal buy, saya tarik garis ini, ya. Baru tadi, saya tarik garis dulu. Buy 5 menit, ya. 5 menit ke garis biru ini masih jauh ya, 50 poin lagi. 15 menit lah ya. Nah, kita tinggal lihat peluangnya, tinggal pilih untuk membuka posisi buy saja Pak. Jadi buy-nya di level-level area ini. Contohnya seperti gitu Pak. Karena biasanya masih bullish, time frame 4 jam, 1 jam pun demikian. 1 jam kita buat lagi ya, biar lebih tajam. Karena kalau ke 15 menit. Nah, saya ngebaynya di sini nanti. Ya, gitu kan. Kenapa? Karena di time frame 1 jam garis trend masih menjadi support bagi pergerakan harga. Jadi pilihannya posisi buy aja. Biarpun harga bergerak saat ini seperti saat ini bergerak dalam posisi sell atau bearish, ya, kita tetap sesuai dengan tujuan follow the trend buy. Biarpun tren pendeknya di time frame 15 menitnya dalam keadaan iris atau bergerak ke bawah. Kurang lebih seperti itu Pak.
Kurang lebih sih. Betul Pak Irianto. Jadi intinya time frame 1 jam ataupun 4 jam sebenarnya sama saja Pak. Memang penggambarannya di situ-situ juga. Ya. Hanya kita tinggal melihat levelnya saja. Follow the trend, trennya saat ini apa? Bullish. Bullish itu dikarenakan apa? Karena harga bergerak di atas garis trend. Ya. Maka kita pilih posisi buy. Nah, sekarang buy-nya di mana? Baru di time frame yang kecil bisa kita perkuat. Tapi peluangnya atau komposisinya lebih baik membuka posisi buy saja. Pada prinsipnya sama saja Pak Irianto, Fibo time frame 1 jam dan 4 jam. Ya. Pada prinsipnya. Nah, pokoknya saya tarik garis. Anggaplah ini ya. Nah, ini saya yang 1 jam. Gitu. Pokoknya saya tarik garisnya dari sini ke sini saja. Ini hanya contoh saja, jadi Bapak Ibu nggak usah bingung dulu. Nah, ini pada prinsipnya sama-sama saja ya. Nah, ini level-level ini juga. Karena Fibonacci atau level-level Fibonacci adalah tempat atau representasi dari pergerakan harga di grafik. Baik, itu tadi apa namanya? Euro USD, kita lihat Aussie dollar, ya, Aussie dollar, US dollar. Nah, ini secara umum masih dalam biasanya masih netral, ya. Tapi kalau kita lihat daily, biris ya, udah pasti biris, ya. Tetapi di time frame 4 jam netral, tetapi kalau kita perhatikan harga sedang tertahan di bawah resisten 088393. Artinya secara teori jika harga tertahan di bawah resisten, ada kemungkinan harga akan jatuh ke bawah. Kurang lebih demikian. Kemana harga akan jatuh ke bawah? Saya coba tarik garis, thread. Ini kurang lebih seperti itu. Artinya kalau harga berhasil menembus resisten ini, ya, 0.88393, harga berpeluang akan bergerak ke atas. Tetapi ternyata kalau tidak, maka pergerakan harga akan tertahan dan akhirnya jatuh dan bergerak ke bawah menuju support 087450. Baik, itu Aussie dollar. Kita lihat US dollar depreciate. Ya. Secara umum terlihat bahwasanya terlihat daily terkoreksi ya, terkoreksi dan pergerakan harga terlihat berusaha melakukan rebound dengan bergerak ke atas. Artinya peluang untuk bergerak ke atas lebih terbuka gitu ya.
Nah, kurang lebih seperti gini. Kita lihat saja, ya, kita lihat saja apakah harga berhasil menembus garis tren yang berwarna biru. Maka kalau tembus, maka aksi bullish pada pergerakan US dollar Japanese akan semakin terlihat pada pergerakan selanjutnya. Tetapi kalau tertahan di bawah garis tren yang berwarna biru ini, maka pergerakan US dollar Japanese akan bergerak ke bawah. Ya. Targetnya kemana? Paling tidak untuk pertama level 61,8%. Baik, ada pertanyaan lagi dari Pak Jack. Kalau pergerakan di atas garis merah, posisi buy atau sell? Garis merah yang mana nih Pak Jack? Bisa diperjelas dari indikator indikator moving average atau dari support? Paling tidak biar kita bisa antara garis support, resisten, dan support garis merah. Oh, ya baik. Pada prinsipnya KA ini kan hanya representasi warna saja, Pak ya. Apa saya tarik di sini? Ya. Kalau di atas garis saya pelan-pelan. Kalau pergerakan di antara garis merah, posisi buy. Oh, baik. Contohnya seperti begini ya, Pak ya. Ini mau buy atau sell? Ya. Yang di bawah tertahan oleh support 107.54, di atas tertahan oleh garis trend yang berfungsi sebagai resisten. Dan posisi harga berada di antara. Nah, baik. Jadi pada saat ini saya sarankan lebih baik kita wait and see saja dulu. Artinya kita keluar dari pasar atau dari lapangan, menunggu harga benar-benar bergerak dengan jelas. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat ini ada kemungkinan harga ini akan bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Artinya kemungkinannya 50-50, Pak. Ya, kemungkinannya 50-50. Seumpamanya saya buka posisi buy di level ini 107.95, ya. Padahal secara kalau kita analisa secara teknikal, harga tertahan oleh garis trend, ya, garis trend yang berfungsi sebagai resisten. Maka kita bisa salah menganalisa. Ada kemungkinan harga ternyata bergerak ke bawah, sehingga posisi buy kita akan mengalami loss. Ya. Demikian juga sebaliknya, Pak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tunggu sampai benar-benar harga menembus atas atau ke bawah. Baru bisa kita katakan harga tersebut resmi bergerak ke atas atau ke bawah. Baru kita bisa buka posisi buy atau sell. Baik, ada pertanyaan dari Pak Erianto. Nah, kalau kita lihat indikator di bawah gimana, Pak? Ya, saat ini kondisi stokastik itu berada di 69% atau anggaplah mendekati 70%. Sedikit lagi akan menyentuh level 80%. Kita tahu bahwasanya level 80% pada indikator stokastik merupakan level jenuh beli. Ya.
Artinya ada kemungkinan indikator stokastik atau harga berada dalam kondisi jual beli. Artinya ada potensi harga akan bergerak ke bawah. Kurang lebih seperti demikian. CCI juga demikian, Pak. Ya, CCI itu masih berada di bawah 0. Ya, biarpun bergerak ke atas, ya, saat ini di minus 11, biarpun arahnya bergerak ke atas, tetapi kita masih berada di bawah 0. Artinya peluang untuk bergerak ke bawahnya masih terbuka. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, sudah 4:26 menit. 5 menit atau 4 menit menjelang webinar berakhir. Saya informasikan juga bahwasanya Forex IMF mempunyai fasilitas tadi ya, subscribe email, page Outlook mingguan, chatroom, dan ini request demo account. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan account demo, ya. Karena account demo seperti kita tahu adalah alat bantu kita untuk menganalisa strategi untuk buka posisi. Apakah strategi tersebut sudah bagus atau baik atau belum? Ya. Bapak Ibu tinggal isi nama lengkap, email yang benar-benar dipergunakan sehari-hari, nomor handphonenya, karena semua ini harus diisi dengan benar. Nanti ketika Bapak Ibu sudah klik Anda setuju dan telah membaca, lalu klik start demo, ada email, ya, email balasan yang isinya login dan password demo account. Dan perlu diketahui juga, Forex IMF mempunyai 2 produk account, yaitu regular account, itu minimal depositnya 50 juta rupiah ya, minimal, dengan lotnya satu lot, dan partial account, itu minimal deposit 2,5 juta dengan lotnya 0,1 lot. Ya. Jadi pilihannya ada 2. Bapak Ibu bisa, kalau sudah yakin dengan strategi, Bapak Ibu bisa menggunakan minimal deposit 50 juta atau yang 2,5 juta. Baik, ada pertanyaan dari Pak Jack ya, mengenai webinar selanjutnya. Webinar selanjutnya itu bisa Bapak lihat di foreximf.webinar/webinar ya, atau klik di sini gabung webinar. Ya. Nanti ada tanggal 30 Oktober. Itu jamnya seperti biasa 3:30 sampai 4:30. Ini mengenai kombinasi mantap Fibonacci dan stokastik plus CCI. Ini mengenai strategi ya, kurang lebih mengenai strategi. Dan webinar yang kami selenggarakan itu Bapak Ibu bisa lihat juga ya, bisa lihat juga hasil recordingnya itu di YouTube. Nah, Bapak Ibu bisa YouTube. Nanti di searchingnya itu Bapak Ibu klik saja Forex IMF ya, kata kuncinya Forex IMF. Nah, nanti ini
keluar webinar-webinar yang sudah terselenggara, yang pernah dilakukan oleh Forex EMF. Ya. Bapak bisa lihat lagi atau Bapak bisa dengar lagi. Jadi webinar hari ini juga nanti kami akan masukkan ke YouTube. Jadi untuk panduan Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui pergerakan harga sepekan. Demikian. Baik, sudah waktunya. Untuk meeting selanjutnya, ada pertanyaan dari Pak Jack, untuk meeting selanjutnya bisa ikut lagi di tanggal 30? Ya bisa, Pak. Bapak cukup daftar aja langsung di webinar itu. Forex webinar, gabung webinar, langsung register aja, Pak. Nah, ini. Terus yang tanggal 30, let me join aja, Pak. Nah, nanti Bapak isi nama Bapak, emailnya, nomor telepon, terus daftar aja. Dan jangan lupa nanti lihat email balasan dari kami. Demikian. Baik, ini nanti juga isi nomor telepon ini juga penting karena sebagai pengingat saja. Kurang lebih demikian. Baik, ada pertanyaan dari Pak Asrafi, satu lagi ya, satu lagi. Ada pertanyaan, Pak, ada Euro USD sudah mendekati level Fibonacci. Siap-siap mau buka, aduh salah. Siap-siap mau buka posisi, kita lihat ya. Satu jam. Ya Pak, siap-siap saja Pak. Jadi di area ini kita tunggu ya. Dan jangan lupa Pak, jangan langsung kita langsung buka posisi buy, kita lihat apakah ada sinyal untuk buka posisi buy di area tersebut atau tidak. Sinyal itu bisa dilihat dari indikator atau apapun Pak. Demikian Pak. Baik, itu saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat kepada kita semua. Webinar-webinar yang kami selenggarakan selanjutnya juga perlu digarisbawahi dengan Bapak Ibu bisa mengundang teman, saudara, handai tolan, kenalan, sahabat agar bisa bergabung dengan kami sehingga kita bisa semakin banyak membahas pergerakan harga. Terima kasih Pak Asrafi, Pak Rianto, Bu Feti, Pak Jack, Pak Tugro, Pak Reza. Selamat sore, selamat beraktivitas. Salam Sumpah Pemuda. Terima kasih.